Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat salsabila yang dimuliakan Allah, temanmu adalah gurumu. Kalian bisa belajar dengan teman, dia juga sebagai guru. Temanmu adalah agamamu. Artinya kalau kita mau belajar agama, mengerti akhlak, itu bersama teman. Atau temanmu adalah ATM-mu, di mana kamu bisa mengeluarkan duit dari temanmu, melorotin harta temanmu. Atau temanmu adalah radiomu, kamu memerintahkan dia untuk merekam atau menghiburmu. Bahkan temanmu adalah menjadi TV-mu, kamu perintahkan dia untuk bercerita, memberikan visual, memberikan hiburan, bahkan cerita horor sekalipun itu bisa dari temanmu. Kemudian temanmu juga kamu jadikan sebagai anjingmu, di mana dia dengan tunduk temanmu menjagamu, selalu menjagamu karena kamu sering memberinya makan. Dan temanmu juga akan menjadi monyetmu. Dia akan diperintahkan tanpa mendapatkan makanan apa-apa selain pisang. Padahal sahabat salsabila, teman adalah lentera di malam yang gelap, atau tongkat untuk berpijak. Dalam firman Allah disebutkan, wa natma'u ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis sholihin. Kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Coba kita perhatikan, di zaman Rasulullah mereka alergi dengan Rasulullah. Rasulullah sudah dipercaya beliau adalah orang yang jujur, beliau adalah orang yang siddiq, dapat dipercaya, amanah, ya, dan fatona juga, cerdas dalam mengambil kebijakan, sudah terkenal. Tapi mereka alergi untuk berteman dengan Rasulullah. Kemudian orang-orang Islam di zaman dahulu itu kebanyakan orang-orang du'afa, dari orang yang lemah sampai hamba sahaya, itu banyak sekali. Orang-orang yang tidak mampu itu masuk Islam. Sedikit sekali orang-orang kaya. Ya. Bahkan kalau kita perhatikan, kalau berteman dengan orang miskin bukannya disuguhi tapi tekor. Orang kaya bisa bangun masjid, hebat. Orang kaya bisa bangun masjid. Orang kaya bisa bangun musola. Orang kaya bisa bangun madrasah. Orang kaya bisa bangun pesantren. Orang kaya bisa membangun fasilitas umum. Tapi pernahkah orang kaya duduk mengaji, anteng, mengharap nasihat di majelis-majelis taklim? Dan orang kaya itu selalu dekat dengan ulama? Tidak. Yang sering kita temui adalah ulama dan orang soleh hanya dijinakkan dengan amplopnya orang-orang kaya. Padahal para ulama dan orang soleh sengaja mendekat kepada orang kaya untuk membimbingnya agar taubat kepada Allah. Lebih parah lagi, orang-orang kadang sinis, mencibir, melihat, ya, sinis, mencibir, menganggap manusia terkutuk,
Siapa? Para ulama yang mendekati orang kaya, para ulama yang mendekati penguasa, sudah mencibir, sudah menghina, tidak pernah ada rasa untuk mendekati orang soleh. Menghina orang soleh dengan sebutan matre, mata duitan, ulama su, dekat dengan pengusaha, bosnya pengusaha. Orang-orang yang berkata begini, tidak ada pintu yang pantas, pintu surga untuk orang-orang yang berkata seperti itu. Istilah ulama su, orang munafik, murtad, dan lain sebagainya, itu adalah peringatan untuk diri kita sendiri, bukan untuk kita sebutkan kepada orang lain, karena penyebutan kepada orang lain itu adalah hak Allah, bukan kita, bukan manusia. Itu hak Allah. Mengapa kita diingatkan untuk diingatkan tentang ulama su, orang munafik, orang murtad, diingatkan agar kita tidak termasuk seperti itu. Tidak termasuk, kalau ulama tidak termasuk seperti ulama su. Ya. Kita diingatkan agar tidak menjadi orang munafik. Kita diingatkan untuk berhati-hati agar tidak murtad. Kemudian kita diingatkan untuk tidak menjadi tukang fitnah. Kita diingatkan untuk tidak menjadi orang yang suka mengadu domba. Dan kita tidak berhak untuk menyampaikan ini kepada orang lain. Anda ulama su, Anda orang murtad, Anda orang munafik, Anda tukang fitnah, Anda orang yang adu domba. Tidak, karena hak menyebut Anda, engkau itu hanya Allah. Allah yang memberikan hukuman itu, engkaulah dan seterusnya. Karena itu hak Allah. Nah, bagaimana kita berharap untuk ingin selalu dekat dengan orang-orang soleh agar kita kelak di akhirat oleh Allah dikumpulkan bersama orang-orang soleh. Kita dekat dengan orang soleh, maka akan dibawa rombongan bersama orang-orang soleh. Orang soleh masuk surga, kita gandol ikut orang soleh. Karena kita di dunia selalu dekat dengan orang-orang soleh, bersahabat dengan orang soleh. Pilihlah sahabat, pilihlah orang terdekat, orang-orang soleh, orang-orang yang menuntun kita dan membimbing kita menuju kebaikan, menuju ridho Allah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.